Nabi itu ngajari nama kita. Sholat 5 waktu, jangan kita nih biasain kalau sholat 5 waktu, jangan sholat 5 waktu sendirian, tapi berjamaah. Tahu kenapa? Itu ketika seseorang atau sekelompok orang, kelompok umat Nabi Muhammad sholat berjamaah, saat mereka sholat berjamaah, yang pertama dipandang oleh Allah adalah hatinya si imam. Makanya jangan sembarangan main majuin imam, tapi majuin imam yang mengenal khusyuk, dipandang hatinya. Kalau memang didapetin oleh Allah, nih imam sholatnya bagus, khusyuk sama Allah, dijalanin sunnah dan adabnya sempurna, maka udah, yang lain gak dilihat lagi, semuanya diterima sama Allah berkat nih imam. Namun kalau kebetulan si imam sholatnya gak khusyuk, maka Allah melihat kepada orang-orang yang sholat di shaf yang pertama. Apakah ada dari mereka yang sholatnya khusyuk, sempurna, bagus? Kalau memang ada, sholatnya diterima, sholatnya imam dengan berkatnya orang diterima, dan sholat seluruh makmumnya juga diterima oleh Allah dengan berkatnya satu orang yang ada di shaf pertama. Nggak ada di shaf pertama, baru Allah lihat ke shaf yang kedua, juga begitu. Nggak ada di shaf kedua, di shaf yang ketiga, dan begitu seterusnya. Dan ternyata kasusnya kayak tadi juga, semasjid kagak ada yang khusyuk. Nabi bilang, ketika didapetin gak ada yang khusyuk, maka Allah nerima, Allah kabulin seluruh sholatnya makmum. Berkat apa? Berkat kebersamaan mereka. Berkat kebersamaan mereka. Para fuqaha yang mengenal arti tasawuf mengibaratkan, ya, ente kalau belajar fikih, ada namanya air sedikit, ada air banyak. Namanya ma'ul qalil wal ma'ul katsir. Ma'ul qalil, air yang sedikit tuh yang kurang dari 2 gullah. Air yang banyak yang lebih dari 2 gullah. Naam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u gullatain lam yahmilil khabath." Air kalau udah mencapai 2 gullah, maka tidak menjadi najis. Sehingga ulama bilang, nih kalau air yang sedikit kena sedikit najis, udah berubah jadi najis. Berubah jadi air yang mutanajis. Ente punya air banyak, semuanya penuh najis, sedikit. Nih masing-masing semuanya pada pegang gelas, ya. Setiap gelasnya kejatuhan najis. Maka tuh gelas yang kita pegang masing-masing semuanya jadi najis, nggak bisa digunain. Bagaimana untuk mensucikannya? Nih kita ini semuanya kan banyak nih, ya, pada pegang gelas yang airnya najis. Kumpulin tuh air jadi satu hingga menjadi 2 gullah, berubah jadi suci semuanya. Berubah jadi suci, dijadiin satu wadah semuanya. Yang tadinya wadah kecil, air sedikit, ketika dijadikan satu wadah berubah jadi air banyak. Nabi bilang kalau air udah mencapai 2 gullah, ya, maka ya najasahnya terangkat, jadi suci. Demikian kita kalau sembahyang sendiri, sholat sendiri, dengan segala kekurangan kita itu najis sudah. Tapi kalau banyak, kalau kita banyak sholat berjamaah, maka tuh dijadiin satu kotoran-kotoran sampai di lautan. Ente lihat lautan yang begitu luas, bangkai paus ada di situ, tapi tuh air nggak berubah sama sekali, tetap murni, ente bisa wudhu di situ. Nah, bahkan karena itu biasain, ya, sholat berjamaah di masjid di awal waktu, supaya ini sholat kita yang banyak kurang diterima sama Allah berkat kebersamaannya kita. Nah, Habib saya datang udah telat, Habib nggak ada jamaah. Cari orang bakal nemenin ente sholat berjamaah. Cari teman. Jangan sampai kita sholat nggak berjamaah. Nah, supaya nutupin kekurangan-kekurangan kita. Ini halnya sholat seperti itu. Demikian juga hal-halnya ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika dilakukan berjamaah bersama-sama, insya Allah aqrab ilal ijabah, lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu